Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Arya Yusuf dengan NIM 12020600053, Nopi Fitriani dengan NIM 12020600063, dan Pratiwi Devi Kurniasih dengan NIM 12020607070. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktikum mengenai perkecambahan yang di Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil observasi dan bagian-bagiannya. Terlihat pada gambar pertama, yakni mengenai kacang hijau atau tanaman dikotil, di mana pada foto asli terlihat bagaimana proses pertumbuhan pada kacang hijau. Kemudian pada gambar literatur terlihat bagian kulit biji, plumula, radikula, epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Kemudian pada gambar di bawahnya terlihat bagaimana perkecambahan pada biji kacang hijau. Keterangan: nama Indonesia kacang hijau, nama daerah kacang hijau, nama ilmiah Indonesia kacang hijau, nama daerah kacang hijau, nama ilmiah Vigna radiatia. Klasifikasi: kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magniliopsida, ordo Pabales, famili Fabaceae, genus Vigna, spesies P. radiatia. Yang kedua yakni jagung atau tanaman monokotil. Terlihat pada foto asli bagaimana proses perkecambahan jagung. Kemudian pada gambar literatur terlihat bagian-bagian jagung seperti kotiledon, koleoptil, plumula, koleoriza, jaringan buah, kulit biji, endospora, epikotil, dan radikula. Kemudian pada gambar di bawahnya terlihat bagaimana proses biji jagung tumbuh. Kemudian pada keterangan, nama Indonesia jagung, nama daerah jagung, nama ilmiah Giamais, klasifikasi kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Gea, spesies Giamais L. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apakah perbedaan yang mencolok antara kedua kecambah dan biji yang ditugasi? Perbedaan yang mencolok antara perkecambahan kacang hijau dan jagung adalah pada letak kotiledonnya. Kacang hijau memiliki kotiledon biji yang terangkat dari tanah ketika biji berkecambah, sedangkan jagung memiliki kotiledon yang tidak terangkat ketika berkecambah. Yang kedua, di manakah letak endosperm dan kotiledon pada biji kecambah? Pada biji, letak endosperm tentunya di dalam biji ketika dibelah nampak bagian yang paling luas yaitu kotiledon ketika biji dibelah. Sedangkan letak kotiledon pada kecambah adalah sebagai bagian pertama yang muncul dari benih. Kotiledon terletak di atas radikula dan hipokotil, dan ada bagian yang terangkat ke atas seperti pada kacang hijau dan ada pula yang tetap tinggal di bawah seperti pada jagung. Yang ketiga, apa fungsi endosperm dan kotiledon tersebut? Fungsi endosperm sebagai tempat cadangan makanan yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada sebagian monokotil seperti jagung, endosperm dapat digunakan sebagai cadangan makanan sampai terjadinya perkecambahan. Yang kedua, apakah fungsi kotiledon? Kotiledon bertindak dan memiliki fungsi sebagai cadangan energi untuk melakukan proses pembelahan dengan cara cepat dan untuk membentuk daun. Nantinya, kotiledon akan berkembang menjadi daun pertama dan daun lembaga. Yang keempat, dari pengamatan yang Anda lakukan, bagaimana sistem perakaran pada kedua jenis perkecambahan? Pada kedua perkecambahan biji jagung atau Giamais dan kacang hijau Vigna radiatia dapat dilihat sistem perakaran yang berbeda. Kecambah kacang hijau sampai hari ke-7 tampak sangat jelas sistem perakarannya yaitu akar tunggang. Sedangkan pada waktu yang sama, kecambah jagung pun tampak sistem perakarannya berupa akar serabut. Yang kelima, di manakah letak daun pertama pada kedua cambah tersebut? Letak daun pertama pada kacang hijau adalah pada kotiledon yang berkembang dan tumbuh daun pertama di ujung epikotil, sedangkan pada jagung daun pertama juga terletak pada ujung epikotil yang menyambung dengan koleoptil. Yang keenam, apakah epikotil dan hipokotil pada semua kecambah itu menunjukkan kesamaan atau perbedaan?
Epikotil dan hipokotil pada perkecambahan menunjukkan perbedaan, karena berdasarkan letak pun epikotil berada di atas kotiledon, sedangkan hipokotil berada di bawah kotiledon. Pada setiap perkecambahan, epikotil dan hipokotil akan berbeda karena epikotil merupakan bagian dari sumbu embrionik di antara kotiledon dan plumula. Epikotil akan membentuk apeks, pucuk, dan daun lalu diakhiri dengan bulu, sedangkan hipokotil terletak di antara titik pelekatan dan membentuk sistem akar embrionik dengan diakhiri oleh radikula. Kesimpulan dari praktikum perkecambahan ini yaitu perkecambahan pada jagung dan kacang hijau memiliki perbedaan pada pertumbuhan perkecambahannya, yaitu pada tipe pertumbuhannya dan jenis bijinya. Perkecambahan biji kacang hijau didapat tipe perkecambahan epigeal, di mana kotiledonnya terangkat ke atas permukaan dan termasuk tumbuhan dikotil. Organ vegetatif yang nampak pada kacang hijau adalah akar dan daun, begitupun dengan jagung karena kecambah belum tumbuh sempurna, jadi batangnya belum menjadi batang seutuhnya dan hanya nampak bagian epikotil yang nantinya akan menjadi batang. Pada perkecambahan biji jagung, dapat diidentifikasi bahwa jagung termasuk perkecambahan dengan tipe hipogeal, di mana kotiledonnya tidak terangkat ke atas dan tetap di bawah media tanam. Dapat diketahui pula bahwa biji kacang hijau termasuk tanaman dikotil yang berkeping dua pada saat berkecambah, sedangkan jagung termasuk tanaman monokotil karena hanya memiliki keping satu. Mungkin hanya sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.